Sodi, yaitu nama pribadi saya. Saya di sini akan mereview jurnal yaitu dengan judul keamanan komputer pada sistem operasi Windows NT. Yaitu review jurnal 1 yang akan kita bahas. Pertama adalah sistem keamanan komputer Windows, yaitu judulnya. Yaitu kalau jurnalnya enggak ada judulnya, volume halaman sekitar 1 sampai 26 halaman. Jadi kita langsung saja lihat, yaitu ya dari sejumlah isi jurnal tersebut adalah berisi NT, yaitu dari sejarah sampai pengetahuan yang ada tentang Windows 9X, Windows 95, tentang proses Windows 95 dan penerusnya sampai tahun rilis, Windows 98, Windows 2000. Dan kita lihat lagi review jurnalnya adalah nama penulis, yaitu kelompok dari Aisyah Boja, Archie Christian Larino Primasta, Iwaful Arif, Aisini Maulana Hidayat, and Sopwan Nizami, Ririn Nuryani. Yaitu tujuan penelitian tidak ada, metode penelitian tidak ada, tapi dengan adanya objek dalam NT, yaitu file, folder, directory, process, suite, share, and device, masing-masing akan dilengkapi dengan objek security distributed dan terdiri dari pertama security ID onward, itu menunjukkan user group memiliki objek tersebut yang memiliki kekuasaan untuk mengubah akses permission terhadap objek tersebut. Kedua, security ID group digunakan oleh subsistem POSIX saja. Ketiga, dictionary ACL access control list, yaitu identifikasi user dan grup diperbolehkan stok dalam akses dikendalikan oleh pemilik objek sistem ACL. Dan keempat, sistem ACL mengendalikan pesan auditing yang dibagikan oleh sistem dikendalikan oleh administrator keamanan jaringan. Hasil penelitian tidak ada, tapi saya menilainya yaitu kelebihan penelitian mencantumkan informasi yang diperlukan tentang objek dalam NT. Kekurangannya itu tidak ada informasi tentang metode yang dipakai, metode dan tujuan penelitian mungkin. Dan kita langsung saja ke review jurnal kedua, yaitu keamanan sistem informasi. Kita lihat jurnal 2, yaitu pendahuluan. Klasifikasi kejahatan komputer level annoying menuju level dangerous, yaitu skip. Dan saya hanya akan mereview jurnal, dan teman-teman bisa cari judulnya. Kalau saya akan cantumkan judulnya pada deskripsi nanti untuk tambahan untuk belajar atau apa. Jadi langsung saja kita review jurnal kedua tersebut, itu keamanan sistem informasi, sistem keamanan komputer. Halamannya 1 sampai 8. Tahun rilis tidak diketahui, dan nama penulis adalah Budi Setiono Eskom, sarjana komputer. Tujuan penelitian pada jurnal ini tidak ada, tapi dia mencantumkan metode penelitian, yaitu metodenya adalah dengan merekalkulasikan dari stripe set white parity, atau dengan membaca sektor dari mirror drive dan menulis data tersebut ke sektor baru. Objek penelitian mungkin tidak ada, hasil penelitian pun sama. Kelebihan penelitian pada jurnal ini yaitu menjaga penyebaran keamanan dari Windows NT, dan kekurangannya hanya pada tidak adanya objek penelitian dan hasil penelitian dari tujuan penelitian. Dan kita lanjut ke review jurnal 3,
instalasi pengguna sistem informasi manajemen pada Windows. Judulnya instalasi pada dan penggunaan sistem informasi, jurnal dan judulnya adalah manajemen pada Windows. Volume dan halaman sekitar 1-16, tahun rilis 2016, dan penulis Muhammad Danu Mahen. Dan kita langsung saja lihat ke jurnalnya, yaitu dari Telkom Appliance.co. Ini adalah jurnal praktikum tentang Windows PET, versi PET 12, versi PET 12, dan tabel sistem Windows yang mendukung PET 12, yaitu dari MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 3, Windows NT 4.0, Windows XP, Windows Server 2003 sampai Windows Vista. Versi PET 16 dan PET 16, tabel versi yang mendukung PET 16 dari MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Millennium, NT3, NT4 2000, dan Windows XP dan Server Vista. Bedanya adalah tidak ada Windows Vista pada PET 12 dan PET 16 adanya Windows XP. Dan PET 32, ya langsung saja kita skip dan lanjut review jurnal tersebut, yaitu tujuan penelitian, yaitu pertama, praktik dapat melakukan konfigurasi service pada Windows. Kedua, praktik dapat melakukan operasi pengamanan sederhana file dan directory pada Windows. Ketiga, praktik mengerti penanganan perangkat keras dan perangkat lunak serta dapat melakukan troubleshooting pada Windows. Praktik dapat mengerti dan memanfaatkan fungsi pemrograman batch pada Windows. Metode penelitian yaitu metode pengodaan Unicode 16 bit UCS2 hingga 255 karakter. Dan objek penelitian tidak ada, hasil penelitian tidak ada menjelaskan fitur-fitur dari Windows NT tersebut. Kurangnya kelebihan penelitian jurnal ini adalah menjelaskan fitur-fitur dari Windows NT dan sebaiknya, yaitu dari sistem dari PET ya itu. Dan kekurangan penelitian yaitu kurangnya objek penelitian dan hasil dari penelitian. Dan selanjutnya kita lanjut review jurnal keempat, yaitu judulnya adalah aplikasi server data PDC terpadu dan terpusat pada laboratorium penggunaan server Linux dalam kurung studi khusus pada Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Dan judul-judul yang tidak ada, volume halaman sekitar 1-5, tahun rilis 2005, penulis adalah Arif Sulistyo, dan tujuan penelitiannya tampaknya tidak ada. Dan kita coba lihat jurnal tersebut. Pertama adalah abstrak, pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, studi pustaka, landasan teori. Kita kaji sedikit, yaitu sistem jaringan. Sejak ditemukan teknik komputer dan antar komputer mulailah berkembang penggunaan jaringan komputer di lembaga-lembaga bisnis maupun pendidikan dan riset. Lembaga-lembaga lainnya perkembangan ini harus berkembang. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisa data dengan perantara teknik tertentu. Dalam menyusun penelitian ini, metodologi penelitian dari buku penelitian digunakan yaitu studi pustaka. Pertama, studi pustaka, dan B, studi lapangan. Dan kita lanjut ke review jurnal tersebut. Ya, seperti yang saya baca tadi, pertama adalah studi pustaka, Library Research Method.
Studi pustaka yang dimasuki itu landasan teori berkenaan dengan teknologi jaringan berbasis Linux. Sebagian besar penulis dapat secara online di internet, artikel, majalah, mailing list, dan sebagainya. Dokumen manual Linux proxy manual yaitu Linux proxy firewall Samba YS dalam kurung Samba Wakauto. Di sini aplikasinya sendiri, dasar-dasar hardware untuk jaringan security Unix, dan buku-buku yang berhubungan dengan jaringan komputer. Dan B, studi lapangan Paid Research Method. Itu studi lapangan yang dilakukan adalah tanya jawab, itu interview. Tanya jawab yang dilakukan pada staf yang berkepentingan dalam penanganan jaringan. Dan kedua, pengamatan observasi adanya permasalahan yang dihadapi saat ini berkenaan dengan penggunaan jaringan komputer di laboratorium komputer, antara lain masalah keamanan data dan pembuatan akun user pemilihan server. Objek penelitian tidak ada, dan hasil penelitian yaitu adalah dengan adanya security jaringan yang baru berbasis Linux ini, diharapkan data tersimpan di server bisa aman dari serangan hacker dan cracker, dan diharapkan pembuatan user akun mahasiswa dapat lebih mudah dan cepat, keamanan data relatif lebih baik, dan pengaksesan data dapat dilakukan dari komputer manapun yang terhubung pada jaringan lain. Dan kedua yaitu hasil yang bisa kita lihat dalam penggunaan server yang baru bisa menghemat sumber daya baik dana dan hardware sekitar 25%. Ini dikarenakan server baru ini tidak penggunaan server lokal di tiap-tiap kelasnya. Dan ketiga yaitu hasil penelitiannya adalah memperingan tugas administrator jaringan dalam pengelolaan server karena platform Linux lebih stabil, itu murah yaitu gratis, relatif aman dari virus dan pembobolan dari luar. Dan hasil penelitian yang keempat yaitu diperoleh kinerja server yang lebih baik dan spesifikasi tetap koleksi komputer yang disediakan untuk server sehingga dapat menekan biaya pengelolaan. Kelebihan penelitian yaitu penjelasan tentang isinya sesuai, ya mungkin tentang penjelasan dari keamanan serangan dari hacker mungkin. Dan kekurangan penelitian yaitu tidak adanya atau kurangnya hanya tidak ada pada objek penelitian yaitu. Dan kita lanjut ke review jurnal 5 yaitu judulnya perangkat lunak digital Signage Manager, halaman yaitu 1-7, tahun rilis 2006, penulis Siti Rohimah dan Kusbando Ariwibowo. Dan kita lanjut lihat Manager. Adalah protokol FTP, protokol Telnet, kemudian sistem divisible system, karakteristik penggunaan itu, dan jaga akses sistem digital Signage. Dan kita lanjut ke review jurnal, kita skip lihat jurnalnya lalu kita review. Tujuan penelitiannya adalah untuk melengkapi kekurangan dan menambahkan beberapa fitur tambahan yang belum ada pada perangkat lunak sebelumnya, seperti mendukung material flash, mengirim konten delivery disk itu dalam kurung state CD, menjadwalkan playlist, dan mendukung dua layar. Metode penelitian tidak ada, objek penelitian tidak ada, tapi yang ada adalah hasil penelitian, yaitu hasil uji coba menunjukkan bahwa perangkat lunak DSM telah berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kelebihan penelitian itu mencantumkan model sistem, ya mungkin model sistem, beberapa model dari sistem yang ada dicantumkan, dan kekurangannya adalah tidak adanya metode penelitian dan objek penelitian. Ya sangat simpel ya review jurnal. Dan kita lanjut ke review jurnal 6, yaitu judulnya adalah analisis eksploitasi keamanan web denial of service attack
Jurnalnya adalah analisis eksploitasi keamanan. Halamannya sekitar 1 halaman sampai 7. Tahun rilis 2003. Penulis Junita Juwita Siregar. Dan kita langsung saja jurnalnya, yaitu abstrak. Pertama-tama adalah abstrak dan penuduhan, yaitu metodenya adalah analisis keamanan web dan statistik. Digunakan metodologi sebagai berikut: penelitian lapangan statistik dan mengumpulkan data berhubungan dengan denial statistik dan permasalahan yang terjadi pada sebuah web. Penelitian perpustakaan Liberation mengumpulkan sebuah informasi bersama denial statistik, penciptaan buku-buku dan jurnal. Hasil pembahasan yaitu denial of service attack adalah serangan yang dilakukan oleh hacker untuk melumpuhkan suatu sistem jaringan web yang membanjiri server dan jumlah lalu lintas yang tinggi, atau melakukan request data yang sebuah server hingga server tidak lagi dapat diberikan layanan dan menjadi crash. Cara kerja serangan denial service adalah yaitu dari disadap di ISP. Kita akan masuk pada ability keamanan sistem jaringannya. Kita lihat gambarnya. Disadap di ISP, disadap mulai dari internet disadap, server dan server disadap DOS attack. Jaringan disadap DOS attack komputer, yaitu saling sekitar satu jalan, itu dari pengguna internet ke internet dan web servernya. Dan kita lanjutkan berikut jurnal. Yap, metode penelitiannya hampir sama pada jurnal ya, hampir mirip sih sama review jurnal keempat, yaitu metode penelitian dan penelitian lapangan riset mengumpulkan berhubungan dengan statistik dan permasalahan yang terjadi pada sebuah web. Dan kedua, penelitian perpustakaan Liberation mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan teknik denial of service attack dan pencegahannya dari buku-buku dan jurnal. Objek penelitian tidak ada, tapi hasil penelitian ada, yaitu hasil dari penelitian ini adalah metode pengatasi dan teknik pencegahan serangan denial of service attack, ya seperti hacker mungkin. Kelebihannya yaitu cara kerja denial of service, dan yaitu cara sebuah hacker menghack DOS sampai dari pengguna internet ke internet dan server. Dan kekurangannya hanya yaitu saya lumayan tidak mendapatkan inti dari objek penelitian. Ya, kita lanjut langsung ke review jurnal 7, cryptography file yang judulnya cryptography file bertipe executable dan metode encryption manager chip itu menggunakan dari cracking software. Jurnal 1609, halaman sekitar 1-8, tahun rilis 2009. Penulisnya adalah Fitri Suryani dan Dr. Insinyur Dwi Eko Waluyono. Ya, langsung saja kita coba cek jurnalnya. Pertama adalah kita melakukan abstrak latar belakang. Ya, tujuan penelitian adalah untuk mengamankan software komersial dan pembentukan dengan encryption manager cipher sehingga menghasilkan pack executable yang telah dikomunikasikan dengan algoritma manager cipher. Landasan teori akan sampai titik saja. File atau berkas adalah sekumpulan data, itu dalam kurung informasi yang berhubungan diberi nama yang tersimpan dalam media penyimpanan sekunder atau dalam kurung secondary storage. Ya, kita lanjutkan untuk review jurnalnya. Ya, tujuan penelitian ini sudah kita baca, yaitu seperti tujuan dari penelitian adalah untuk mengamankan software komersial dari pembajakan dan seperti cipher sehingga menghasilkan file executable yang telah dikomunikasikan dengan algoritma penembak cipher. Yaitu metode penelitian yaitu menggunakan metode encryption dari cipher.
tahap pengembangan mulai dengan analisa sampai dengan pengujian, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh. Terus di tahap berikutnya untuk menghindari terjadi sebuah pengulangan tahapan. Ya, itu metode penelitiannya, dan saya tidak menemukan objek penelitiannya dan hasil penelitiannya, tapi kelebihannya adalah menggunakan metode jurnal ini menggunakan metode yang lumayan tidak biasa. Kekurangannya yaitu adalah tidak ada informasi tentang objek penelitian dan hasil penelitian. Dan kita lanjut ke review jurnal ke-8, yaitu judulnya adalah Migrasi Windows Server Linux Server, studi kasus server Poly 05. Dan jurnalnya tidak ada, halaman sekitar 1-4, tahun rilis 2005, dan tulisnya adalah Basuki Minoto dan Denny Wada. Kita lanjut. Saya kemudian studi. Tujuan penelitian itu kita baca proses migrasi dari server ke server diharapkan mampu menjadi solusi berbagai masalah selama ini dengan ada pada mesin server Poly 05. Beberapa target bukit ini akan menggunakan sebagai arah pada solusi serta parameter yang pengukuran tingkat keberhasilan solusi yang dipilih mengimplementasikan suatu sistem yang memberikan layanan penyimpanan data serupa dengan mesin server Poly 050. Sistem tersebut sistem tersebut membutuhkan upaya perawatan minimum hingga tanpa perawatan sama sekali, zero maintenance system. Dan C, sistem tersebut cukup aman terhadap kemungkinan gangguan malicious code selama ini menghantui mesin server Poly 050, bahkan memberikan layanan melindungi mesin milik pengguna akhir. Dan D, yaitu sistem tersebut memungkinkan proses kapasitas ruang penyimpanan yang mudah baik melalui penggantian media hard disk, penambahan media hard disk, proses backup, hingga peluasan ruang penyimpanan melalui solusi NAS. Dan E, yang terakhir, yaitu sistem tersebut memberikan kinerja yang cukup baik, acceptable dan sisi pengguna akhir. 3 wilayah manfaat dari hasil penelitian dan judul bacanya. 4 sistem server sebelumnya, dan 5 implementasi sistem server. Dan contohnya seperti ini, yaitu contoh gambar proses migrasi server. Dan kita lanjutkan mereview jurnal ini, yaitu tujuannya seperti yang saya baca tadi, yaitu pertama yaitu A, mengimplementasikan sistem yang memberikan layanan Kubernetes serupa dengan mesin server Poly 050. Dan B, sistem tersebut membutuhkan upaya perawatan minimum hingga tanpa perawatan sama sekali, yaitu dalam kurung zero maintenance system. Dan C, sistem tersebut cukup aman terhadap kemungkinan gangguan malicious kode yang menghantui mesin server Poly 050, memberikan layanan melindungi mesin milik pengguna akhir. Dan D, sistem tersebut memungkinkan proses peluasan kapasitas ruang penyimpanan yang mudah dan baik melalui penggantian media hard disk, penambahan media hard disk, proses backup, hingga peluasan penyimpanan melalui solusi NAS. Dan yang terakhir yaitu E, sistem tersebut yang memberikan kinerja yang cukup baik, acceptable dan dari sisi pengguna akhir. Metodenya tidak ada itu, dan objek penelitian pun tidak ada. Tapi di sini hasilnya adalah kesimpulan hasil penelitiannya adalah sebuah mesin server yang telah dikonstruksi secara khusus untuk menyatukan server Poly 050. Selain ini juga
juga melibatkan tenaga non-peneliti lain jika dirasa perlu. Melalui penelitian ini juga kita dilatih sistem prosedur standar penggunaan perawasan bencana serta penanggulangan terhadap bencana yang disusun dalam sebuah dokumen yang selanjutnya dapat digunakan sebagai panduan operasional server penyimpanan data di lingkungan Politeknik Batam. Kelebihannya itu mencantumkan implementasi sistem server, dan kekurangannya itu ya seperti yang tadi yang saya sebut, yaitu tidak adanya metode dan objek penelitian. Ya, saya di sini kurang review jurnalnya kurang satu ya. Saya lupa kemungkinan dulu waktu mengerjakan karena kecepatan, mungkin sampai lupa kalau 9 itu nggak diisi. Jadi saya akan skip, dan jurnal saya isinya cuma 9, tapi yang sebenarnya tidak saya kerjakan, saya malah nge-skip ke jurnal ke-10, review jurnal 10, yaitu jurnal internasional jurnal, yaitu judulnya itu Microsoft Windows NT Server Security Features and Feature Direction. Jurnalnya adalah Windows NT Server Security Features and Feature Direction Cover. Halaman 1-62, tahun rilisnya 1997, nulis Cooper dan Lebrun Levy. Kita langsung saja kita lihat jurnalnya tersebut. Jurnal internasional dari operating system model R6, the architecture of superview symmetric multiprocessing. Dan kita lanjut langsung saja ke jurnalnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengontrol tempat untuk mencegah koneksi yang termasuk mencegah koneksi ini dari merusak keamanan sistem. Metode penelitiannya itu metode untuk melaporkan keamanan juga, jadi termasuk event log, laporan audit dan monitor kerja. Windows NT dan objek penelitiannya itu Windows NT 40 termasuk DCOM, sebelumnya dikenal sebagai jaringan OLE, yang memungkinkan pengembangan dan penyedia solusi menggunakan Opera dan kostum menciptakan komponen OLE untuk membangun aplikasi distribusi yang kuat. Paling penting lagi yaitu adalah menggunakan Windows NT Server, menggunakan Windows NT built-in keamanan. Ini alamat masalah yang sering dikaitkan dengan aplikasi OLE. Coba untuk dijalankan sebagai layanan di bawah Windows NT. Windows built-in keamanan tidak mendirikan layanan OLE berkomunikasi antara aplikasi, karena sebagian besar aplikasi diluncurkan dari desktop berjalan konteks keamanan yang berbeda dari layanan. Menggunakan DCOM, Windows NT 4.0 sekarang memiliki komunikasi antara konteks keamanan yang berbeda. Dan hasil penelitiannya itu adalah hasil di klien dan server menyepakati tingkat keamanan, yaitu dalam kurung yaitu algoritma dan seleksi panjang kunci, bahwa mereka akan menggunakan dan mengidentifikasi kedua belah pihak. Kelebihan penelitian inilah lengkap, yaitu mencantumkan informasi yang bukan tentang sistem keamanan Windows NT, saya kira. Dan kekurangan penelitiannya adalah mungkin pada metode ya, saya mungkin tidak kurang mengerti pada metodenya, penyampaian pada metode jurnal 10 ini. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Nama saya Muhammad Andrian Cerdik dan sampai jumpa.